Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya, Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Saya akan berkhotbah dengan judul Sikap yang Dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dengan judul Sikap yang Dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah bunyinya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang, yaitu dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, melainkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu untuk memperhatikan cara hidup mereka, di mana jemaat di Efesus seharusnya tidak memiliki sikap seperti orang bebal, melainkan seperti orang yang bijaksana, menggunakan waktu yang ada dan berusaha untuk mau mengikuti kehendak Tuhan. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk tidak memiliki sikap seperti orang bebal, melainkan memiliki sikap seperti orang yang bijaksana. Kata melainkan menunjukkan bahwa melalui Rasul Paulus, Tuhan menghendaki adanya suatu sikap yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Dengan kata lain, jemaat di Efesus seharusnya memiliki sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana jemaat di Efesus seharusnya memiliki sikap yang dikehendaki oleh Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya memiliki sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, maka sikap atau perbuatan yang kita lakukan seharusnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kehidupan kita mencerminkan bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Teman-teman, kita seharusnya memiliki sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak ketiga sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap untuk mau berdoa kepada Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap untuk mau menyembah Tuhan. Dapat kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap untuk mau melayani Tuhan. Dapat kita lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami tiga sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya memiliki sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang pertama, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap untuk mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka.
untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perkataan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya memiliki sikap untuk mau terus-menerus berdoa. Sebagaimana Tuhan menghendaki murid-muridnya memiliki sikap untuk mau berdoa, demikian pula dengan kita. Tuhan juga menghendaki kita memiliki sikap untuk mau berdoa kepada Tuhan. Berdoa artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang terus-menerus berkomunikasi kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak hanya rindu setiap kita mau mendengarkan perkataannya yang terdapat di dalam Alkitab, melainkan juga Tuhan begitu rindu untuk mendengarkan setiap perkataan anak-anaknya melalui doa. Apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini, biarlah hal tersebut tidak menghentikan kita untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Di dalam Alkitab terdapat salah satu tokoh yang memiliki sikap untuk mau berdoa kepada Tuhan. Nama tokoh Alkitab tersebut yaitu Daniel. Daniel adalah pribadi yang memiliki sikap untuk mau berdoa kepada Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan, "Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya." Kata "seperti yang biasa dilakukannya" menunjukkan bahwa Daniel adalah pribadi yang memiliki kekonsistenan di dalam hal berdoa. Keadaan sukar, bahkan tekanan sekalipun, tidak menghentikan Daniel untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah tidak hanya Daniel yang memiliki kekonsistenan di dalam hal berdoa, melainkan juga setiap kita. Biarlah keadaan yang sukar, bahkan tekanan sekalipun, tidak menghentikan kita untuk mau tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau setiap kita memiliki motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita seharusnya berdoa kepada Tuhan bukan supaya kita dilihat oleh sesama. Kita juga berdoa kepada Tuhan seharusnya bukan karena kita ingin mendapatkan pujian dari sesama, melainkan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang mendengarkan setiap seruan doa anak-anaknya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-19 dikatakan, "Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan." Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38 dikatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa betapa pentingnya untuk setiap kita mau berdoa kepada Tuhan. Salah satunya yaitu supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketahuilah bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan, sehingga kita akan dimampukan untuk dapat menolak setiap godaan dari si jahat. Berdoa kepada Tuhan seharusnya tidak kita lihat sebagai sebuah beban, melainkan seharusnya kita lihat sebagai sebuah kesempatan atau anugerah yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Sehingga waktu yang ada tidak kita gunakan untuk melakukan hal yang sia-sia, melainkan mau kita gunakan untuk mau berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah setiap aktivitas yang ada di sekitar kita tidak menghalangi kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan, "Tetaplah berdoa." Melalui ayat ini kita diajar untuk mau memiliki sikap untuk mau berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, bawalah hal tersebut di dalam doa. Dan percayalah bahwa Tuhan adalah pribadi yang mendengar dan akan menjawab setiap seruan doa anak-anaknya tepat pada waktunya. Teman-teman, kita seharusnya memiliki sikap yang dikehendaki oleh Tuhan.
Apa sajakah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang kedua, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap untuk mau menyembah Tuhan. Mari kita melihat surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perbuatan yang Yesus Kristus telah lakukan kepada umat-Nya, termasuk kepada orang Ibrani, di mana Yesus Kristus telah menguduskan umat-Nya melalui darah yang tertumpah di atas kayu salib. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat ajakan kepada orang Ibrani untuk mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Kata ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki orang Ibrani untuk memiliki suatu sikap, yaitu untuk mau menyembah Tuhan. Sebagaimana Tuhan menghendaki orang Ibrani untuk memiliki sikap mau menyembah Tuhan, demikian pula dengan kita. Tuhan juga menghendaki kita memiliki sikap untuk mau menyembah Tuhan. Kita seharusnya memuji atau menyembah Tuhan karena Tuhan adalah pribadi yang layak untuk dipuji. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-148 ayat yang ke-13 dikatakan, "Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit." Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang ke-6 dikatakan, "Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya." Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang mau menggunakan perkataan kita untuk memuji Tuhan. Sebab sesungguhnya kita memiliki Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Di dalam Alkitab terdapat beberapa tokoh yang memiliki sikap untuk mau menyembah Tuhan. Beberapa tokoh tersebut yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah beberapa tokoh Alkitab yang memiliki sikap untuk mau menyembah Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 dikatakan, "Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, 'Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa perapian yang menyala-nyala sekalipun tidak membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego mau menyembah dewa atau patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka memiliki sikap hati untuk hanya mau menyembah Tuhan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki sikap untuk mau menyembah Tuhan, demikian pula dengan kita. Biarlah ancaman atau tekanan sekalipun yang ada di sekitar kita tidak menghentikan kita untuk mau tetap menyembah Tuhan. Tidak hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, melainkan Paulus dan Silas adalah tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang memiliki sikap untuk mau memuji Tuhan. Keadaan sukar sekalipun tidak menghentikan Paulus dan Silas untuk tetap memuji Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 dan 25 dikatakan, "Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka." Biarlah tidak hanya Paulus dan Silas yang mau menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, melainkan juga setiap kita. Jangan berhenti ataupun malu untuk mau memuji Tuhan. Berikanlah seluruh kehidupan kita sebagai persembahan kepada Tuhan, dengan mau menggunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan melalui setiap hal yang kita lakukan.
Salah satunya yaitu melalui perkataan yang kita ucapkan. Di dalam surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini berasal dari Tuhan, sehingga sudah seharusnya Tuhan menerima segala kemuliaan dari hidup kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-146 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki sikap untuk mau memuji atau menyembah Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Teman-teman, kita seharusnya memiliki sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap untuk mau melayani Tuhan. Mari kita melihat surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu supaya jemaat di Roma hidup di dalam kasih. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu supaya jemaat di Roma tidak menjadi pribadi yang malas, melainkan menjadi pribadi yang selalu bersemangat untuk mau melayani Tuhan. Melalui Rasul Paulus, Tuhan menghendaki jemaat di Roma memiliki sikap untuk mau melayani Tuhan. Sebagaimana Tuhan menghendaki jemaat di Roma memiliki sikap untuk mau melayani Tuhan, demikian pula dengan kita. Tuhan juga menghendaki kita memiliki sikap untuk mau melayani Tuhan. Sebagai umat kepunyaannya, maka Tuhan mau setiap kita tidak menjadi pribadi yang pasif, melainkan Tuhan menghendaki setiap kita untuk menjadi pribadi yang aktif di hadapannya. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita tidak menjadi pribadi yang malas, melainkan Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang rajin, bahkan memiliki semangat untuk mau melayani Tuhan. Ketahuilah bahwa setiap kita memiliki peranan yang begitu penting bagi kerajaan Allah. Tuhan telah memberikan kepada setiap kita berbagai karunia, dan Tuhan mau setiap kita menggunakan karunia tersebut untuk memuliakan namanya. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa berbagai karunia Tuhan berikan kepada kita dimaksudkan yaitu supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang mau menggunakan karunia atau talenta yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita. Jangan membandingkan talenta yang kita miliki dengan talenta yang orang lain miliki, sebab sesungguhnya setiap kita memiliki talenta atau karunia yang berbeda. Namun ketahuilah bahwa setiap kita memiliki tujuan yang sama, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita untuk berada, lihatlah tempat tersebut sebagai sebuah sarana untuk kita melayani Tuhan. Lakukanlah segala kepercayaan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita dengan segenap hati, dan percayalah bahwa ketika kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, maka nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh sebab itu, marilah kita mau menggunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Dan sadarilah bahwa Tuhan memperhitungkan segala hal yang kita lakukan di hadapannya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Paulus adalah pribadi yang melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Ancaman atau tekanan sekalipun tidak menghentikan Paulus untuk mau melayani Tuhan. Sebagaimana Paulus mau melayani Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita memiliki sikap yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu memiliki sikap untuk mau melayani Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Sikap yang dikehendaki oleh Tuhan, yang didasarkan pada surat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Teman-teman, kita seharusnya memiliki sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap untuk mau berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap untuk mau menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki sikap untuk mau melayani Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah kami tidak menjadi pendengar, tetapi setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang mau terus-menerus berdoa kepadamu, terus-menerus berkomunikasi denganmu, karena kerinduan hati-Mu adalah mendengar setiap perkataan dari anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau aktivitas atau kesibukan yang kami lakukan menjauhkan kami daripadamu. Hari ini, biarlah kami kembali mendekat kepadamu ya Tuhan, sebab kami rindu memiliki hubungan yang baik denganmu. Ajari kami juga ya Tuhan untuk mau selalu menggunakan perkataan kami untuk memuliakan namamu. Kami mau menyembahmu di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk berada, biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan biarlah ya Tuhan kami tidak menjadi pribadi yang pasif, melainkan setiap kami menjadi pribadi yang aktif untuk mau melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Karena kami percaya di dalam Tuhan tidak pernah ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan, melainkan ada rencana Tuhan di dalamnya. Sebab kami tahu bahwa kehendak Tuhan yaitu setiap kami mau melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.